Kurang Saya lebih mau begitu. Makasih. interupsi soal undang-undang perampasan aset. Itu bukan dari sekarang, masih zaman saya lagi. Kenapa? Karena sistem politik kita itu syarat dengan money politik dan cost politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019 untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR pusat, kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, seperti itu. Kalau bukan tokoh minimal 5M sampai 25M. 2019 itu Jawa Timur ada yang 3M, 4M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700M. Wow. Mendekati 1T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan. Sehingga demikian itu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. Mereka harus bertanggungjawabkan aset-aset kekayaan mereka. Ada anggota ketua MPR pergi datang ke pernikahan anaknya presiden di Solo pakai jet pribadi. Bayangkan. Nah, ketua MPR berapa tahun? Dari mana? Berarti kan terlibat dalam kegiatan pengusaha atau dan seterusnya seperti Pak Said sudah katakan tadi. Saya berharap bahwa pada hasil 2024 nanti betul-betul DPR itu relatif murni, relatif bersih sehingga mereka bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset yang itu sudah puluhan tahun. Itu yang kita nantikan Pak Abdullah. Kita boleh kembali ke kasus, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Bang Dolfi. Bang Dolfi, kami ingin secara konkret sebenarnya apa hubungan antara Mario Dandi, kemudian AG, dan juga perempuan inisial APA yang sampai sekarang kita belum tahu Bang latar belakangnya apa ini Bang? Ya, sebenarnya mereka semua itu kan punya hubungan pertemanan. Jadi sebatas pertemanan. Pacaran gitu Bang antara AG dan juga Mario Dandi? Ada hubungan AG-nya khusus? mengadu ke Mario Dandi? Iya. Kalau yang kita ketahui melalui keterangan yang sudah diberikan di dalam BAP bahwa mereka memiliki hubungan ya. Oke, antara Mario dan juga AG? Iya. Ya. Jadi antara AG dan Mario memiliki hubungan. Oke, lalu hubungan antara Mario, AG dan juga APA ini apa Bang? Ada hubungan khusus kalau kah? Kalau itu saya belum mendengar ya di dalam belum melihat ya dan mendengar di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami bahwa apa ada hubungan atau tidak. Baik, saat ini dari kuasa hukum sudah mendengar Bang, banyak juga desakan, dorongan bahkan soal hukuman untuk Mario Dandi ini bukan cuma 5 tahun, tapi diperberat karena penganiayaan berat yang dilakukan bisa 10 sampai 12 tahun. Responnya bagaimana nih kuasa hukum? Ya tentunya kami yang pertama-tama harus menghormati ya setiap proses hukum yang sedang dijalani oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya ini kan ada negara hukum, jadi biarkanlah penyidik menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar dan tepat tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kami sangat percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan mengungkap perkara ini secara tuntas dan terang benderang dan tentunya akan bekerja secara profesional. Ya, Bang Dolfi, mumpung ada Anda di sini Bang, apa sih Bang yang kemudian sempat disampaikan oleh Mario Dandi kepada Anda mengingat kasus ini kemudian begitu besar bahkan juga menyeret nama besar sang ayah bahkan hingga sang ayah kemudian harus mundur dari jabatannya? Iya, terakhir dia menyampaikan kepada kami ya bahwa dia mengakui ya bersalah dan beliau menyatakan menyesal bahkan pada waktu pemeriksaan sebelumnya ya dia meminta kepada kami untuk mengunjungi rumah sakit dan menyampaikan permohonan maaf kepada David ya dan kepada keluarga David juga. Bahkan dia meminta kalau bisa kami kuasa hukum mendoakan Adinda David agar supaya segera pulih. Gitu. Tapi sejauh ini Bang Dolfi dari kuasa hukum, dari pihak keluarga sudah bertemu dengan keluarga korban
Bagaimana responnya? Karena kami dengar di media kabarnya Anda juga diusir Bang dari rumah sakit. Jadi bukan diusir ya, jadi mungkin informasinya agak keliru ya. Jadi kami tidak diusir. Cuman memang pada waktu kami datang mungkin saatnya kurang tepat karena Adinda David kan masih berada di ICU, jadi belum saatnya lah gitu. Dan untuk keluarga klien kami sebenarnya dari awal-awal memang sudah pernah mengunjungi pada saat Adinda David itu masih dirawat di RS Medika Permata Hijau. Jadi sudah pernah datang dan bertemu langsung dengan ayah daripada Adinda David, yaitu Pak Jonathan, dan menyampaikan juga permohonan maaf secara langsung. Bahkan Pak Jonathan, ayah daripada Adinda David, sangat ramah dan baik sekali menerima keluarga daripada klien kami. Itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bang Dolfi, informasi singkat dari Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Catatan Demokrasi kembali untuk Anda sesaat lagi.